Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Syarif HAB dari Kantor Hukum Nenggala Alugoro atau yang biasa disingkat KHNA. Kali ini saya akan memberikan pandangan mengenai pertanyaan khususnya dari salah satu anggota grup kita, ya, grup Skrip Finansial atau nama grupnya adalah P2P. Dimana di sini ada salah satu nasabah pinjaman online khususnya atau pinjol, dan sebetulnya pertanyaan ini sering terjadi juga di grup kartu kredit atau KTA atau pertanyaan umum dari orang yang mengalami gagal bayar pinjaman yang sudah lama gitu ya. Jadi di sini saya langsung sederhanakan saja. Anggota ini atau nasabah ini adalah salah satu nasabah yang mengalami gagal bayar di 2 tahun yang lalu, bahkan lebih katanya. Ini terjadi karena adanya dampak ekonomi akibat pandemi tahun 2020, 21, 22. Berarti kalau sekarang 2024 lebih kurang sekitar 2022 ya, atau 2001 lah, si nasabah ini mengalami gagal bayar. Selama beberapa bulan waktu itu tahun 2022 sampai 2023 itu tidak ada penagihan. Tiba-tiba beberapa waktu terakhir mengalami penagihan, bahkan penagihannya itu langsung ke tempat kerja yang baru. Nah, ini saya garis bawahi, kemungkinan si nasabah waktu mengalami gagal bayar itu belum bekerja atau bekerja di tempat sebelumnya. Nah, saya sederhanakan begini. Dia adalah seorang nasabah yang mengalami gagal bayar beberapa tahun yang lalu, setidaknya 2 tahun. Dia mengalami kegagalan bayar karena memang faktor ekonomi atau keuangan. Dan selama beberapa tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu dia tidak mengalami penagihan, tiba-tiba mengalami penagihan baru terhadap kantor tempat kerja yang barunya juga. Pertanyaannya, kok bisa layanan pemberi pinjaman ini mengakses data-data yang baru sampai ke tempat kerjanya? Pada intinya begini, data nasabah khususnya pada layanan pemberi pinjaman yang resmi atau yang legal itu tidak akan hangus. Suatu ketika piutang dari debitur itu akan diulas, dibuka ataupun dievaluasi. Kalau tidak salah kami pernah membahas mengenai hal ini ya di YouTube sebelumnya lah, coba bisa dilihat gitu kan. Dimana pemberi layanan pinjaman yang legal itu tidak akan pernah menutup buku, tidak akan pernah menghilangkan data nasabah yang tertunggak atau mengalami kegagalan pembayaran walaupun sudah bertahun-tahun, mohon maaf. Jadi tidak mudah hangus begitu saja, walaupun banyak ungkapan dari beberapa masyarakat yang mengalami gagal bayar sudah bertahun-tahun tidak mengalami penagihan, sudah bertahun-tahun tidak mengalami teror, dan sudah bertahun-tahun juga tidak mengalami hal-hal yang meresahkan gitu. Tapi di sisi lain sekarang ini makin banyak tuh nasabah-nasabah yang gagal bayar di tahun 2020, 2021, 2022 ditagih secara intens, secara optimal di tahun-tahun sekarang. Nah, yang tadi ditanyakan oleh anggota ini, kok bisa kok bisa lembaga keuangan mengakses ataupun menelusuri data nasabah hingga sekarang atau yang barunya gitu ya. Sederhananya begini, pemberi pinjaman, layanan pemberi pinjaman itu tidak menutup data nasabah yang tertunggak selama perusahaan itu masih mengoperasikan administrasinya dengan baik. Artinya
data nasabah yang terhutang, yang tertunggak itu tidak akan hangus begitu saja. Walaupun waktu itu mungkin ada ungkapan begini, seolah-olah ada kriteria himbauan dari pemerintah, khususnya melalui lembaga OJK, ada peraturan OJK di mana ketentuan penagihan layanan pinjaman online itu hanya 90 hari. Seperti yang pernah disampaikan oleh pimpinan kami bahwa peraturan itu peraturan yang menggelitik, lucu gitu. Peraturan penagihan hanya 90 hari, tapi faktanya ada yang lebih dari 90 hari masih barbar. Bahkan ini sudah terjadi lagi kan. Kategori penagihan yang lebih dari 1 tahun, 2 tahun gitu. Jadi bagi kami sih bagaimana teman-teman bisa memahami dan mengendalikan apa yang dialami sehingga nanti penyesuaiannya itu bisa dilakukan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena mohon maaf juga saya selalu menerapkan dan menyampaikan bahwa hakikat hukumnya hutang itu selesai hanya akan dibayar atau selesai atau lunasnya hutang ya bayar kan, itu prinsip dasarnya. Tapi bagaimana cara pembayaran yang bisa menyelesaikan dengan sebaik mungkin, ada beberapa alur-alur yang harus ditempuh gitu kan. Bisa negosiasi, bisa juga dengan meminta kriteria-kriteria tertentu, atau si nasabah itu memberikan penjelasan yang relevan dan diterima oleh pihak debitur sehingga adanya kebijakan yang lebih atau adanya pemberian kebijakan untuk penyelesaian dengan hak khusus tertentu lah, ibarat kata begitu gitu ya. Bisa nggak seperti itu? Ya bisa saja, tapi kan harus didukung dengan sesuatu hal yang bisa dijadikan ajang penguat kebijakan dari si debitur itu gitu kan. Nah, termasuk adanya bagaimana proses untuk penyelesaian secara khusus atau pelsus atau hal-hal yang bisa dijadikan acuan untuk negosiasi mediasinya gitu kan. Nah itu bisa diterapkan sebetulnya. Tergantung bagaimana nasabah ini mempunyai kriteria untuk menyelesaikan dari perihal masalah hutangnya atau tidak. Kalau kriteria itu dijadikan acuan untuk penyelesaian, ya ada alur-alurnya atau ada cara-caranya dan bahkan ada proses yang bisa ditempuh. Tapi apabila si nasabah ataupun si orang ini tidak mau menyelesaikan, ya harus berani menanggung resiko menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan tekanan, penagihan dan hal-hal yang juga masih ada dampak terhadap lingkaran gitu kan. Ya lingkaran itu dengan keluarga, dengan lingkungan, termasuk tempat kerja, baik yang masih bekerja di tempat itu sebelumnya sampai sekarangnya atau tempat kerja yang baru gitu. Artinya bahwa si debitur ataupun pemberi layanan keuangan itu tidak akan menghapus, tidak akan menghentikan, tidak akan membekukan tagihan-tagihan nasabah tertunggak, karena itu merupakan bagian dari harta pemberi layanan atau perusahaan pemberi layanan juga gitu, yang dia itu punya hak untuk meminta kembali haknya dengan kriteria-kriteria yang seperti apa ya. Mungkin teman-teman bisa mencari cara untuk mengetahui dan memahaminya, atau barangkali teman-teman yang mengalami hal seperti ini ingin menyelesaikan dengan cara yang sesuai, bisa coba tanya kepada pihak-pihak yang mumpuni gitu ya. Tidak hanya sebatas berdasar pemikiran dan pembenaran sendiri. Kita tidak bisa menentukan bahwa ungkapan itu merupakan ungkapan yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya untuk mendapatkan kriteria yang sesuai ya adalah pihak-pihak yang mumpuni yang bisa dipertanggungjawabkan. Saksikan terus channel YouTube Sekrit Finansial. Di situ ada pembelajaran, pemahaman, penguatan, dan bahkan ada akses untuk mendapatkan cara-cara yang diharapkan bisa menyesuaikan keadaan teman-teman yang sedang mengalami masalah. Itu saja hal-hal yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Barangkali ada ungkapan yang kurang tepat.
Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.